Nah, ini mesin punyanya Mas Nanang ya. Ini udah selesai dibersihin. Tinggal kita rakit lagi aja nanti ya. Bagian bawah juga udah bersih semua ini. Ini udah sip, udah bersih ya. Ini ngebersihin kayak gini nih nggak sebentar ya. Seharian ngebersihin kayak gini. Jadi kalau misalkan ada yang mau restore motor tapi pengennya mintanya buru-buru, sorry ya, saya nggak sanggup. Mendingan cari tempat lain aja. Karena ngebersihin kayak gini tuh lama ya. Kita harus gosokin pelan-pelan pakai sikat kawat ya. Kalau masih kurang bersih kita gosokin lagi ya. Terus ini karburator juga udah selesai dibersihin ya. Ini kita nggak pakai sunblasting ya, kita cuman pakai sikat kawat aja, sikat kawat sama solar ya. Nah, sip ya. Ini punyanya Mas Nanang ya. Terus ini punyanya Om Agung. Udah kita bongkarin bodinya. Ini nanti mesin mau kita turunin ya. Sama ya, sama ini. Ini nanti kita rakit dulu, koplingnya kita rakit ya. Terus silinder headnya kita rakit. Nanti baru tukeran gantian ya engine standnya buat pakai ini. Itu. Jadi ini bisa kita bersihin. Karena ini kebetulan kalau mesin yang ini nggak kita bongkar ya. Karena katanya masih bagus, jadi kita nggak usah bongkar. Jadi nanti cuma kita ganti bak kopling sama kita bongkar ya, kita buka bak kopling sama magnetnya untuk kita cat gitu. Sama kita bersihin nanti mesinnya ya. Ya kalau untuk rangkanya masih oke ya, masih bagus semua, kabel-kabel juga oke, nggak masalah sih, ini motornya bagus ya. Cuma memang kondisinya kurang bagus aja, kurang kinclong ya. Nah, nanti setelah ini sudah dipretel ya, sudah diturunin semua, tinggal rangka segala macem, nanti berlanjut punyanya Pastiadi kita bongkar ya. Itu satu-satu ya, bersabar. Ini tempatnya kita nggak terlalu luas, jadi mohon bersabar ya. Nanti semuanya bakalan kita kerjain gitu ya. Ini barang-barangnya punyanya Om Agung ya. Kalau yang ini nanti ada barang-barangnya kita pisahin sendiri-sendiri ya, biar nggak ketuker gitu. Nah sekarang motornya kepunyaan Om Agung ya, punyaan Om Agung sudah dipretel. Ini mesinnya juga udah, bagian belakang ini crankcase sudah dibersihkan ya. Nah, tinggal ini bagian depannya nih, cylinder head sama blok sehernya. Nanti kalau udah bersih, bak magnet sama bak kopling dicopot buat kita cat ya. Karena ini mesinnya katanya masih oke, masih bagus, dan katanya juga dia belum lama habis bongkar ya, habis bongkar silinder head katanya sih, habis di sekir juga, jadi ya sudah, kita nggak usah bongkar lagi ya. Itu ini untuk mesinnya, ini rangkanya ya udah dipretel, peleknya juga udah. Terus ini pernak-pernik yang lain-lainnya ya, ada shock breaker apa segala macam ada di situ ya. Ban udah dicopot, nanti untuk kita cat ya. Nah ini kepunyaannya Pak Setiadi yang dari Rawamangun, mau kita bongkar ya, kita pretelin. Prosesnya sama dengan yang lain, kita ke mesinnya dulu ya, mesinnya kita bersihkan. Nanti kalau udah bersih baru kita bongkar, karena ini cukup lumayan nih kerjaannya untuk mesinnya. Ini semuanya pada bocor ya. Jadi ini
perlu kita bongkar ya, seperti kepunyaannya Mas Nanang. Jadi silinder head nanti kita buka, blok seher kita buka. Ini kemungkinan nanti blok seher bakalan saya quarter, blok headnya mungkin nanti kita bersihkan seperti biasa, ganti seal-seal, packing gitu ya, sama kopling-koplingnya itu. Oke, jadi sekarang biar dibongkar dulu. Nanti kalau sudah dibongkar, mesinnya sudah dicopot ya, nanti kita cek kondisinya seperti apa. Nah, ini mesinnya punya Pastiadi yang dari Rawamangun udah kita bongkar ya. Stang seher bagus. Kalau kopling nanti kita cek dulu ya. Nanti kita cek dulu. Kalau kampas ganda sih kelihatan udah tipis ya. Kampas ganda sih kelihatan udah tipis, tapi kalau untuk mangkok nanti dicek dulu. Nanti kampas kopling juga nanti kita cek dulu ya. Nah, ini untuk silinder head. Ini silinder head noken as sudah dibuka, pelatuk udah dibuka, tapi yang X nya macet ya, nggak bisa, nggak mau turun. Nah tuh ketok-ketok baru dia mau turun ya. Ini nanti bakalan kita skir ulang ya. Kalau untuk noken asnya bagus, mulus ini, nggak ada baret. Terus mana ya tadi ya, pelatuknya juga bagus, mulus ya, pelatuknya mulus. Nah ini untuk seher udah oversize 50 ya, berarti nanti kita quarter lagi pakai 75, nggak tahu 75 atau 100 nih, supaya dia bersih. Ini udah baret ya, udah bekas nge-gym nih. Ini juga tuh ya, udah bekas nge-gym. Tapi ini sehernya pakainya orisinil nih, HM ya. Nanti kita ganti oversize 75, kita quarter lagi ya. Stang seher masih bagus. Nah ini rantai keteng nanti kita ganti ya, satu set. Ini rollnya udah keras, terus ininya juga udah mulai kena ya, sedikit-sedikit. Jadi daripada ini kita ganti aja ya, kita ganti baru, karena ini nggak seberapa mahal ini harganya. Spoolnya masih orisinil ya, spool orisinil ya. Jadi ini punyanya Pastiadi, nanti kita cek dulu bagian kopling, kita bongkar ya. Kampasnya sih ini udah tipis, nanti kita ganti kampas ganda. Mangkoknya kita cek dulu, sama kampas kopling juga dicek dulu ya. Kalau untuk packing, seal semua ganti baru ya. Nanti kita gantiin sealnya semua nih, ambes soalnya. Itu punyanya Om Agung ya, masih proses pembersihan ya. Kita lanjut lagi nih ya. Sekarang saya lagi ngecek mesinnya punya Pak Astiadi. Ini sudah saya bongkar kopling dan magnetnya. Seal magnet seperti biasa ya, besar kecil kita ganti. Rantai keteng juga kita ganti. Terus apa lagi ya, kampas kopling juga ini udah tipis ya, sebelah tipis, sebelah masih ini ya, tapi kita ganti aja lah ya. Kita ganti aja biar performanya mantul ya. Kalau plat koplingnya masih bagus ya, koplingnya masih bagus, rumahnya juga masih ini ya, rumah ininya. Kalau rumah kopling ininya ini udah bekas pantekan ya. Nah, ini perlu diganti nih, rumah koplingnya kocak. Coba Mas diputar-putar, kelihatan nih ya, kelihatan ya. Terus kanan kiri coba Mas. Nah ini juga kanan kirinya goyang ya. Jadi ini karetnya perlu kita ganti, kita press ulang ya. Tuh ini mungkin apa namanya, karetnya udah kurang bagus ya. Jadi ini karet rumah kopling kita ganti, kita press ulang. Terus untuk kampas ini mangkoknya juga udah kena ya, udah cukup dalam, walaupun memang nggak parah sekali, tapi ini udah kena ya. Belum parah sekali tapi ini udah kena ya.
Jadi ya sudah, kita ganti saja ya. Mangkok kita ganti, rumah kopling ini nanti karetnya kita ganti. Terus ini kampas ganda juga udah tipis banget nih. Tuh, bener kan? Seperti yang sudah saya bilang, kampas gandanya udah tipis banget. Ya. Ini kampas ganda juga nanti kita ganti ya. Oke. Jadi untuk mesin ini satu quarter ya, ganti seher, proses 75. Terus silinder headnya biasalah, kita cuman sekir aja ya, kita sekir, ganti seal klep, kita bersihin. Terus kampas kopling, kampas ganda, mangkoknya, rantai keteng, sama ngepres itu ya, ngepres rumah kopling, packing sama seal kita ganti, seal persneling, seal kickstarter, seal magnet besar kecil ya. Ya itu aja untuk motornya Pak Setiadi. Ini udah dibongkar, besok saya bawa ke tukang bubut untuk ini ya, ngepres rumah kopling. Nanti kita lanjut lagi proses motor yang lainnya. Nah ini ada punyanya Om Agung, udah beres ya, udah beres dibersihin. Karburator juga udah beres, udah dibersihin. Intake-nya juga udah dibersihin. Ini yang punyanya Mas Nanang ya, itu masih proses juga. Jadi video ini mungkin sampai di sini aja dulu ya. Jadi videonya nanti ke depannya juga bakalan tetap ya, 3 motor itu kita sekaligus aja buat laporan. Jadi videonya nggak apa ya, istilahnya nggak kepanjangan gitu ya. Pokoknya secara garis besar punya Mas Nanang mesin udah turun, ini rangkanya bakalan siap kita cat, nanti dicuci lagi. Punyanya Om Agung juga sama, mesinnya udah bersih, tinggal nanti proses pembersihan sasis rangka untuk siap dicat ya. Tapi nanti gantian, ini kita ngecat ini dulu punyanya Mas Nanang untuk rangka dan kaki-kakinya ya. Setelah itu beres, nanti kita gantian punyanya Om Agung, sasis, kaki-kaki segala macam kita cat. Nanti gantian punyanya Pak Setiadi, sasis, kaki-kaki kita cat ulang gitu. Nanti kalau udah tiga-tiganya sudah, sasis dan kaki-kaki sudah beres, baru kita proses ke bagian bodi ya. Jadi bersabar, satu-satu kita pegang semua, kita kerjain, dan yang pasti kita kerjainnya nggak asal-asalan, kita buat sebagus mungkin ya, sebagus mungkin, semaksimal mungkin, dan semampu saya ya. Jadi saya berikan yang terbaik buat para pelanggan-pelanggan yang sudah mempesankan motornya ya. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, silakan WA aja. Lokasinya sudah ada ya. Yang nanya-nanya biaya restorasi, ya enaknya datang aja ke sini ya. Datang aja ke sini, ngobrol-ngobrol, dibawa motornya, mau dibikinnya seperti apa. Masalah biaya itu tergantung bagaimana selera kalian dan targetnya mau seperti apa ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.